Puji Tuhan, shalom saudaraku. Kita bisa beri tepuk tangan bagi Tuhan kita malam hari ini. Haleluya. Tuhan baik bagi saudara dan saya malam hari ini. Karena diberi kesempatan bagi kita untuk menyembah Dia, Raja yang besar, Raja yang hebat, Raja yang siap untuk memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa saudaraku. Kami datang, kami rindu Engkau. Kami datang karena kami haus akan hadirat Engkau. Berikan kami Tuhan Yesus kelegaan dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu hadirat-Mu tempat kami berdiam. Hadirat-Mu sumber kekuatan bagi kami. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Karena disitulah kami dapat melihat ada hal-hal yang Tuhan mau nyatakan bagi kami. Kekuatan, bahkan mujizat. Bahkan lebih daripada apa yang kami pikirkan. Lebih dari apa yang kami inginkan. Tuhan pasti nyatakan itu. Terima kasih Bapa, kami siap menyembah Engkau. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam doa kami malam hari ini, izinkan itu terjadi seperti dalam surga. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya bisa katakan amin. Terima kasih Bapa, Kau sungguh mulia. Haleluya. Bersama-sama saudara kita naikkan pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, dan kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum
Mari sama-sama angkat suaramu, nyatakan kebesarannya. Ku kagum, hormat akan Engkau Yesus. Haleluya. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Jesus, mari sembah Dia. Kau Allah yang besar, yang layak disembah. Horalabaya siadara lama. Jesus, tinggikan Dia saudaraku. Mari angkat pujian bagi Yesus, sebab Dia yang layak disembah. Dia layak terima segala kemuliaan. Dia layak terima segala puji-pujian. Kami bersyukur malam hari ini. Dia adalah bayasya, Dia adalah bayasu. Haleluya, haleluya. Kerinduan kami hanya mau terus menyenangkan hati-Mu. Kami hanya mau menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Dia adalah bayasya, Dia adalah bayasu. Oh Tuhan, Huriana adalah bayasya, adalah bayasya. Haleluya. Yesus, bertatalah Engkau atas umat-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, kami bangga Tuhan malam hari ini. Kami bangga sebab Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang selalu ajaib, selalu mengerjakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan setiap ucapan syukur kami, nyanyian iman kami malam hari ini. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan
Mari saudaraku kita angkat tangan kita malam hari ini. Mari sama-sama saudara kita berdoa. Kita nyembah Dia dalam roh. Oh rabatako rabasyanda naralabayaralaba. Itakanaralabayasyandaralahu. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat ya Bapa. Oh rasyatako ralabayanaralabayaralabayaralaba. Kemuliaan-Mu sanggup mengatasi segala-galanya. Oh rapatako rabasyandarabayaralaba. Kami bersyukur dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Mari dengan iman, dengan ucapan syukur saudaraku, kita nyanyikan pujian ini sebagai nyanyian iman kita dalam hadirat-Nya. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lagi nyatakan nyanyian syukur iman kita. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, Yesus, Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan, dan manis kau dengar Tuhan Yesus, dan hatiku bersuka dan hatiku Tuhan, oh, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kami bersyukur sebab hadirat-Mu yang memberikan kesukaan, sukacita itu kami rasakan Tuhan Yesus. Dan kami mau terus menyatakan Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat dalam hidup kami. Tuhan yang telah memerdekakan kami, dan Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Tuhan telah memberikan kesembuhan bagi kami malam hari ini di dalam nama Yesus. Dan kami siap mendengar kebenaran firman. Mari saudaraku yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, gimana keadaan saudara hari ini? Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan baik-baik saja. Dan inilah doa saya. Biar setiap kali saudara mesbah, saudara menikmati kehadiran Tuhan. Dan itulah esensi kenapa mesbah doa kita adakan. Supaya ketika di tengah minggu jemaat ada masa-masa sulit, saudara temu firman. Kenapa ada Senin, ada Kamis? Karena saya pengen saudara terus on fire di dalam Tuhan. Amin. Jadi tidak lesu, ada di tengah-tengah minggu. Bukan hanya minggu tok saudara on fire. Senin juga on fire, sampai Sabtu tetap on fire.
Nah, hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan Ibu Flora akan membaca di Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-64. Silakan Ibu Flora. Lukas 1 mulai ayat yang ke-57, kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Iya. Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Ayat 65. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Oke, sekarang lihat ya. Ini cerita tentang kelahiran Yohanes. Dimulai dari mana, Pak? Saudara mesti baca ayatnya sebelumnya ya. Bahwa satu hari Zakaria ini punya tugas sebagai imam besar. Setahun sekali itu punya tugas masuk di ruang Maha Kudus. Pada waktu itu hanya orang-orang yang diundi atau di lotre atau ditunjuk bahwa dia dari sekian banyak imam besar, maka imam besar yang bertugas bergantian. Dan pada waktu ini ditulis, imam besar yang bertugas adalah Zakaria. Saudara tahu ya, itu akan menjadi bapak dari Yohanes. Tadi yang Ibu Flora baca, itu adalah kelahiran setelah kelahiran Yohanes. Tapi cerita sebelumnya diceritakan pada waktu Zakaria masuk di dalam rumah Allah atau bait Allah. Dia masuk di ruang Maha Kudus. Dia melihat kehadiran Tuhan. Malaikat datang kepada dia. Dan kemudian dia berkata bahwa istrinya akan mengandung dan memberikan dia nama Yohanes. Tapi Zakaria ini gak percaya, saudara. Karena istrinya sudah lama mandul. Dan dia ya udah nerima, sudah gak gak punya anak juga gak apa-apa. Mungkin gitu ya. Tapi Tuhan bilang istrimu akan mengandung dan melahirkan anak namanya Yohanes. Lalu kemudian perkataan ini pernah diucapkan juga yang sama seperti Maria. Tapi Maria akhirnya selamat ya. Tetapi karena Maria itu orang yang belum jadi imam besar. Maka ketika dia bertanya, kamu akan mengandung. Dia juga bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Perkataannya persis, saudara coba selidiki perkataan Maria dengan perkataan Zakaria itu sama. Dia berkata, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena istrinya udah tua. Sama seperti Abraham juga pernah ngalami seperti itu. Cuman bedanya, Maria dijawab, Allah yang maha tinggi turun akan menaungi kamu. Jadi Allah yang maha tinggi itu akan menaungi kamu dan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus. Tapi Zakaria tidak dituntun. Tiba-tiba ketika dia bagaimana hal itu mungkin terjadi langsung bisu, saudara. Langsung gak bisa bicara. Saudara mungkin ya, kau belum tak pernah ya rasanya bisu. Saya pernah 4 bulan bisu, saudara. 4 bulan gak bisa bicara. Wow, rasanya luar biasa. Zakaria ini bisunya berapa lama? 9 bulan 10 hari itu kira-kira saya ya. Kenapa? Tadi yang kita baca ayat yang ke-64. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepas lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Tuhan. Jadi kira-kira 9 bulan lah, 10 hari atau 9 bulan 30 hari, 15 hari. Pada waktu dia tidak bisa bicara. Jadi lebih panjang dari waktu saya bisu. Saya 4 bulan, Zakaria 9 bulan. Jadi kalau begitu, pertanyaan yang menjadi pertanyaan. Kenapa Zakaria bisu?
Sekarang, kalau saya terjemahkan ya sekarang ya, mungkin saudara nggak bisu secara fisik. Kenapa hidup kita bisu? Atau kenapa kehadiran kita bisu? Kenapa pelayanan kita bisu? Kenapa pekerjaan saya bisu? Nah, saya terjemahkan. Bisu itu punya 3 arti. Yang pertama, arti bisu itu artinya hidupmu tidak punya arti kepada banyak orang di sekitar saudara. Hidupmu tidak punya arti dengan kata kamu bisu terhadap orang-orang di sekitarmu. Bahkan kekristenanmu tidak terlihat. Kualitas kekristenanmu pun tidak nampak kepada orang-orang yang belum Kristen. Bisu. Pak, bisu itu artinya apa yang kedua? Bisu itu artinya yang kedua, dia tidak punya influence dan tidak punya impact. Kalau tadi tidak punya makna bagi orang lain, mungkin hidupmu tidak juga punya makna bagi dirimu sendiri. Bahkan yang kedua ini, bisu artinya dia kehadiranmu tidak punya influence. Kamu tidak punya impact kehadiranmu buat orang lain. Jadi bisu itu kalau saya terjemahkan sekarang, ada gereja tapi lingkungannya tak pernah merasakan apa-apa. Anda punya bisnis, lingkungan tidak pernah merasakan apa-apa. Anda punya pekerjaan, Anda diberkati, tapi hidupmu nggak punya impact apa-apa terhadap banyak orang di sekitar saudara. Hidup seperti ini hidup yang paling malang menurut saya. Saudara, ada orang yang berkata, ini Miles Monroe, dia berkata gini. Orang yang dia bilang orang paling malang di muka bumi ini bukan orang yang gagal di dalam bisnis atau gagal dalam hidup. Tapi orang yang hidup berhasil tapi tanpa tujuan. Kata Miles Monroe. Hidup tanpa tujuan, hidup tanpa impact, hidup kamu bersukses atau kamu berhasil, tapi hidupmu nggak punya impact bagi banyak orang. Itu kata Miles Monroe adalah kegagalan. Kalau saya pakai kata bisu, saya pakai kata Alkitab ya, tak terjemahin ya. Bisu, kamu hidup tapi nggak punya impact bagi orang lain. Yang ketiga, apa artinya bisu? Bisu itu artinya kamu tidak pernah memberitakan kabar baik kepada orang yang kamu temui. Kamu bisu, ada kamu, tapi kamu orang yang di samping kanan kirimu, siapa tahu mereka yang kanan kirimu itu adalah orang yang mau diselamatkan Tuhan. Jadi kenapa hidupmu bisu? Karena kamu gak pernah membuka mulutmu untuk memberitakan kabar baik. Kata kabar baik dipakai kata evangelion. Makanya penginjilan dipakai kata evangelism. Kenapa? Karena memberitakan kabar baik. Kalau kamu takut dengan istilah menginjil atau memberitakan Injil, udah pakai kata evangelion. Artinya saudara memberitakan kabar baik. Makanya saudara kalau nggak pernah bersaksi kepada orang, nggak pernah menceritakan kebaikan, saudara sebenarnya bisu. Nggak pernah menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, kamu bisu. Orang tetanggamu kanan kiri bahkan nggak pernah dengar cerita tentang Yesus lewat hidupmu. Bahkan kamu tidak pernah menceritakan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Itu artinya hidup saudara bisu. Coba saya tanya saudara. Mana yang kau pilih? Hidup yang berdampak atau hidup bisu? Catat ya, baru saya terusin khotbahnya nih. Kalau nggak kau chat, kau nggak pilih, saya mau bisu, ya udah saya selesai khotbahnya sampai sini. Mana yang kau pilih? Mana kau pilih? Tulis hidup yang berdampak bagi banyak orang, menyelamatkan banyak orang, atau hidup bisu. Kalau saudara chat, saya mau hidup bisu Pak, ya wes. Khotbahnya sampai di sini aja, udah selesai. Tapi saudara yang menulis, saya mau hidup berdampak Pak, saya mau hidup memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Nah, berarti kebenaran ini untuk saudara. Chat ya, chat. Sebelum saya terusin nih,
Saya pengen lihat. Kalau bisu, wah, kalau semua tulis bisu, ya berarti sudah selesai. Selesai, mesbah kita doa, selesai sampai di sini. Tapi, karena saudara menjawab, aku pengen hidupku berdampak, punya makna, bisa memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Ini, kita belajar, kenapa sih Pak, kok orang itu bisa bisu, nggak berdampak hidupnya. Dan kalau pengen berdampak, berarti sebaliknya yang saudara lakukan. Oke, kita belajar. Ada 3 alasan kenapa dia bisu. Alasan yang pertama, karena dia tidak percaya akan janji Tuhan. Dia tidak percaya akan firman Tuhan. Nah, orang ini pasti bisu. Coba Bu Flora baca Lukas pasal 1 ayat 13. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-13. Ya. Di situ dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Stop dulu Bu, siapkan ayat 18. Sekarang saya tanya ya, kalau saudara berdoa, kamu mandul keluargamu atau istrimu, lalu kemudian kamu berdoa, pengen punya anak, tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang. Jangan takut, namamu sebut. Sebab doamu telah dikabulkan, dan istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Saya tanya saudara, gimana kalau saudara berdoa bertahun-tahun, tiba-tiba Tuhan berikan keturunan? Gimana saudara? Saudara pasti jawab gimana? Amin. Ya, terus apa lagi? Haleluya. Ya, betul nggak? Coba ayat 18, Bu. Ayat yang ke-18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Bagaimana? Jadi saudara, mana lebih mudah? Amin. Haleluya. Mana lebih mudah? Daripada ngomong, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur. Ngapain malah khotbah kepada Tuhan? Ngapain? Saudara, ini alasan pertama kenapa orang bisa bisu. Karena nggak percaya perkataan Tuhan, nggak percaya janji Tuhan. Ini faktor utama. Ini orang yang kalau mudah, itu gini lah orang mudah itu. Berdoa, Tuhan, berikan aku keturunan ilahi. Kalau Tuhan berkata, kamu akan melahirkan, dia bilang aja amin. Haleluya, kan simple. Kenapa mesti ini jelimet? Jadi Zakaria ini wakil daripada orang-orang yang jelimet. Saya nggak tahu bahasa Indonesia yang jelimet. Complicated bahasa Inggrisnya. Orang jelimet, orang complicated. Apa tuh bahasa Indonesianya, Bu? Orang jelimet, saudara tahu jelimet ya? Ruwet pikirannya. Ruwet pikirannya tuh kata Bu Flora. Sulit gitu. Cara berpikirnya tuh sulit. Kalau saya dengar kayak gitu, saya bilang, amin Tuhan. Haleluya, aku percaya Tuhan. Sekarang, berapa banyak saudara, banyak orang bisu karena ini. Coba Bu Flora baca ayat 20-nya. Lukas pertama ayat yang 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Nah, dengarkan. Kenapa nih bisu itu kapan? Enggak selamanya bisu, enggak. Dia bisu dari sejak dia terima firman sampai kenyataan firman jadi kenyataan. Saudara, orang yang tidak percaya dengan janji Tuhan, saudara ya, kalau sekarang mungkin saudara tidak gini ya. Saudara tidak, tidak seperti Zakaria, datang malaikat, saudara lari kan. Mungkin saudara dengar dari gembalamu, saudara dengar dari seorang hamba Tuhan. Dan dengarkan ini, ketika saudara tidak mempercayai firman yang disampaikan, itu yang membuat kehidupanmu jadi bisu. Sampai kapan? Sampai firman itu terjadi bisunya. Kalau terjadinya itu masih untung 9 bulan 10 hari langsung bisa bicara.
Kalau yang tidak percaya, misalnya nih, Tuhan bicara untuk proyek dari Bethlehem, House of Bread. Mana mungkin itu bisa terjadi, mana bisa. Nah itu kalau House of Bread nggak jadi-jadi, ya bisu terus, saudara. Sekarang House of Bread itu sudah 10 tahun. Dan saya percaya 10 tahun Tuhan kasih waktu untuk menyelesaikan House of Bread, bisa punya impact, punya dampak yang besar. Udah kalau 10 tahun bisu kan rugi, saudara. Jadi kalau begitu Pak, gimana caranya? Ya jangan, percaya aja kepada Tuhan. Kalau Tuhan saudara yang baca firman, tiba-tiba sampai dalam hidup. Tuhan tahu kok kadang-kadang manusia itu ada di titik terendah. Kadang-kadang saudara kenapa nggak percaya? Karena udah ngalami berulang kali doaku nggak dijawab. Terus Pak saudara kemudian di titik terendah dan aku nggak percaya lagi Tuhan. Jangan gitu, bisu justru. Jadi kalau lagi titik terendah gimana? Nyanyi lagu ini. Kalau saudara lagi-lagi. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku. Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tak menyerah akan hidupku. Sambil angkat tanganmu. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Percayalah, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Jadi kalau nggak percaya, saudara kalau lagi titik terendah, udah jangan bilang nggak percaya. Kalau saudara ada di titik yang paling rendah karena kau belum melihat pertolongan Tuhan, lebih baik nyanyi. Amin. Tak terbatas kasihmu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Di setiap langkah musim hidupku, di setiap musim hidupku, di setiap langkah jalanku. Oke? Jangan nggak percaya. Saudara, saya tahu ya, saya tahu karena tidak mudah mempercayai perkataan Tuhan itu. Gak mudah, kadang-kadang di atas pikiran kita. Ya memang begitu. Tuhan berkata, jalanmu bukanlah jalanku, pikiranmu bukan pikiranku, rencanamu bukan rencanaku. Rencanaku itu jauh dari kamu. Seperti langit dan bumi, jauh banget. Jadi kalau kadang-kadang ada orang tidak percaya, saya bisa paham. Cuman Tuhan ada konsekuensinya. Makanya kalau saya memilih percaya walaupun otak saya, hati saya nggak bisa. Kalau saya memilih gitu. Pak, Bapak pernah nggak ngalami? Pernah waktu saya muda. Bu Flora ini ya. Bu Flora itu, kita menikah ya. Lalu kemudian ketika saya menikah, itu Bu Flora itu ditanyain terus sama mamahnya. Flora, kamu sudah hamil? Oh belum mah. Pergi lagi tanya. Kamu sudah hamil? Belum mah. Lama-lama setelah sekian lama, Bu Flora itu menjawab dengan jawaban yang mungkin jawaban iman ya. Flora, kamu sudah hamil? Bu Flora jawab, gimana Bu? Jawabnya Bu?
Sudah. Padahal belum hamil, tapi dijawab sudah gitu saudara. Maksudnya itu beriman. Saudara tahu, mami itu, saya masih ingat, mami itu langsung beli Prenagen. Buah, sayur untuk calon cucunya itu. Saya masih ingat beli Prenagen beberapa kaleng. Karena Bu Flora belum hamil, ya Prenagennya saya minum saudara. Untung Pak Wiryo nggak hamil. Tapi saya tidak hamil. Kenapa kok saya berani minum? Ya susu kan saya tahu formulanya. Saya food technology. Ya itu vitamin, ya mineral gitulah isinya ya, sama susu. Dan itu baiklah untuk pertumbuhan. Untuk bayi aja baik, apalagi untuk saya kan pasti lebih baik. Saya minum, tapi bukan hamil saya. Prenagennya habis, buahnya habis. Lalu datang lagi, Flora, kok perutmu nggak buncit-buncit? Gitu, saudara. Banyak orang ngalami situasi yang seperti yang Zakaria alami. Dan kemudian saudara tahu, saya periksakan Ibu Flora. Karena ditanyain terus mamahnya, akhirnya Bu Flora itu sakit keputihan. Waktu dia sakit keputihan, saya tuh kasihan, Bu Flora itu stres. Wanita itu kalau laki stres, itu dia biasanya garuk-garuk ya. Garuk-garuk, terus kemudian rambutnya rontok, itu ke laki. Ya kadang ke laki suka garuk-garuk, itu berarti stres dia ya. Yang kedua, dia rambutnya rontok satu-satu, itu tanda bahwa kita tuh mikirnya kedalaman. Lalu kalau wanita, nggak ketahuan, rambutnya tetap tebal, nggak garuk-garuk, tapi lewatnya bawah. Dia keluar cairan putih, gatel gitu. Saya kasihan Bu Flora. Lalu saya bawa dia kemana saudara? Ke dokter. Ketika diperiksa di dokter. Lalu nomor 1 dia bilang gini, jangan periksa ladangnya, kata dokter. Dokternya adalah Tuhan. Periksa benihnya. Jadi gimana? Dok, ya kamu dulu, maksudnya saya. Kamu dulu yang diperiksa. Oh gitu dok. Lalu saya diperiksa. Diambillah. Saya disuruh mengeluarkan cairan mani atau lahiran sperma itu. Lalu diperiksa. Ketika diperiksa, ternyata dia bilang langsung kepada saya, Wiryo, kamu tidak mungkin punya anak. Kamu tidak mungkin punya anak. Pada waktu itu, saudara, itu langsung stresnya Ibu Flora itu pindah, saudara, ke kepala saya. Karena dikasih tahu, kenapa kok tidak bisa punya anak? Karena kamu mandul. Waktu saya dengar kamu mandul, waduh itu saudara, itu stresnya Ibu Flora itu langsung pindah. Ibu Flora itu langsung dalam kondisi baik, tidak lagi keputihan. Karena apa? Yang stres pindah kepada saya. Dan ketika saya stres, mulai garuk-garuk, gatel-gatel, mulai rambut mulai rontok. Kenapa saudara? Itu cara-cara laki-laki mengeluarkan ekspresi stresnya. Nah, saudara, tiba-tiba ketika saya, perhatikan ya, ketika saya dengar dokter itu bicara bahwa kamu tidak mungkin punya anak karena kamu mandul. Tiba-tiba saya dengar suara Tuhan. Nah ini, firman Tuhan datang kepada saya. Saudara tahu apa yang Tuhan bilang? Tuhan bilang gini, Wiryo, kalau ada pabrik jam atau tukang jam, dia bisa membuat jam. Maka kalau ada onderdilnya yang rusak, bisa nggak tukang jam itu atau pabrik jam itu membetulkan jam itu sehingga bisa bekerja normal? Saya jawab, bisa Tuhan. Demikian juga kamu. Kalau ada onderdil kamu yang rusak sehingga kamu mandul, bisakah aku membetulkan? Wah, saudara, pada saat itu saya langsung berkata, yes. Saya bilang, ya Tuhan, aku percaya Engkau sanggup. Saudara, ada dua sih. Orang katakan, aku bisa, kamu bisa, bisakah kamu percaya bahwa aku sanggup bisa membetulkan onderdil? Ada yang gak percaya kayak Zakaria, ada yang percaya. Saya memilih untuk percaya. Dari sejak muda, saya tuh dilatih Tuhan untuk mempercayai hal-hal yang tidak mungkin, yang mustahil. Dan
dan saya buktikan berjalan dengan Tuhan. Walaupun nggak masuk otak, ya nggak masuk otak sih. Nggak masuk juga pikiran saya. Gimana cuma saya percaya? Yes, aku percaya. Saudara tahu kemudian dokternya nulis resep ya. Dia tulis resep. Saya tanya gini, dok, untuk resep itu untuk apa? Ya, ini resepnya isinya vitamin. Bisa nggak membuat dari tidak ada sperma menjadi ada sperma? Ya nggak bisa. Ini cuman ya supaya kamu terhibur dari dokter itu ada resep gitu. Waduh saudara, waktu saya dengar itu, wah resep itu cuma menghibur saya. Iya, karena kan kamu mandul, kan perlu dihibur. Ada resepnya. Pada resep itu gak bisa bikin yang tidak, yang mandul ada sperma. Terus saya bilang gini, dok, udahlah, gak usah itu resep. Kamu gak mau kasih vitamin, gak usah kalau memang gak bisa bikin. Emang gak bisa, nanti ditutup resepnya. Saya pamit saudara, sebab dia anak Tuhan jadi ngerti. Saya bilang gini, dok, udahlah gak usah dihibur, biarlah Tuhan yang menghibur saya. Saya bilang gitu. Saya pulang sama Ibu Flora. Saya pulang, saya lagi tertekan, lalu Ibu Flora masih ingat. Ini fase percaya ya. Jadi fase pertama, kenapa kesaksianmu jadi bisu, kenapa dirimu jadi bisu, kamu gak bisa bersaksi kepada orang lain tentang keajaiban Tuhan, tentang berita baiknya, karena kita tidak percaya. Nanti kesaksian saya lanjutin ya. Yang kedua sekarang, poin kedua. Kenapa orang itu bisu? Kenapa Zakaria itu bisu? Seharusnya kalau dia menerima pesan firman Tuhan, dia harusnya itu menyampaikan sebagai imam besar, dia harus menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Tetapi gara-gara dia tidak percaya dengan firman Tuhan, dia tidak bisa dipakai menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Wah, ini ngeri nih. Saudara, kenapa sih orang itu bisu? Karena dia tidak mau menyampaikan pesan Tuhan. Yang pertama, percaya. Dia nggak percaya. Oke, kalau kamu nggak bisu ya percaya. Dua, kamu mau nggak jadi penyambung lidah Tuhan? Dia nggak mau, bisu. Makanya saudara, kalau saudara ditolong Tuhan, itu saudara bersaksi. Amin. Bersaksi tentang hebatnya Tuhan Yesus gitu. Tepat, itu berita baik. Saudara senang menceritakan kebaikan. Kenapa di gereja kita saya izinkan saudara bersaksi di doa fajar, bukan di kebaktian. Di doa fajar, kenapa orang bersaksi silih berganti? Supaya dia bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya. Dan itu juga kalau menurut Wahyu pasal 12 ayat 12, itu salah satu cara untuk menghancurkan pekerjaan setan. Setan bisa kita kalahkan dengan kesaksian kita. Makanya saudara, kalau tidak bisa menyampaikan, dia punya jabatan imam besar, tapi dia tidak mau menyampaikan berita dari Tuhan, ya bisu hidupnya. Saudara, dengarkan ya. Pendeta sekalipun, kalau dia tidak mempercayai Tuhan, maka dia tidak akan pernah bisa memberitakan tentang perjanjian, kata-kata Tuhan. Nggak bisa, karena dia nggak percaya. Kenapa bisu? Ya dia nggak berfungsi sebagai imam besar yang harusnya bisa menjadi penerantara antara Tuhan dan manusia. Dia gagal, fail. Dia tidak mau. Makanya bisu. Saudara, hidup saudara dan hidup saya ini. Hidup ini bicara tentang betapa impact, betapa bergunanya hidup saudara. Karena di muka bumi ini, Tuhan ingin supaya lewat hidup saudara banyak orang mengenal Tuhan. Tapi kalau kau nggak mau bersaksi apa-apa, bisu hidupmu. Bisu. Saudara, seharusnya orang punya jabatan tuh ya, harusnya bisa berfungsi. Berfungsi apa, Pak? Banyak. Menyampaikan pesan Tuhan. Fungsinya apa lagi, Pak? Menolong orang bisa mengerti Tuhan. Orang punya jabatan, seperti saya, diberi kedudukan oleh Tuhan menjadi gembala. Dipilih Tuhan, dicabut dari kerjaan saya. Tuhan pengen supaya saya menjadi pemberita tentang Tuhan. Menolong orang lain mengerti jalan Tuhan. Kalau orang punya posisi harusnya dipakai untuk memuridkan orang lain. Kalau nggak dipakai ya kesaksianmu bisu. Harusnya dipakai untuk memberitakan kabar baik. Nggak mau dipakai memberitakan kabar baik, ya bisu.
Oleh karena itu banyak orang punya jabatan tapi tidak punya impact. Saudara, kalau saudara diberikan posisi oleh Tuhan, jabatan, manajer, direktur, GM, CEO, gunakan untuk menyampaikan kabar baik. Untuk memberitakan betapa hebatnya Yesus dalam hidup saudara. Oke? Nah sekarang, rahasia yang ketiga. Pak, kenapa dia bisu? Yang pertama tadi dia tidak percaya apa yang Tuhan katakan. Dua, dia tidak mau menyampaikan. Mau ngomong berita dari Tuhan, gak mau menyampaikan. Yang ketiga, Tuhan itu pengen, kenapa dia dibikin bisu? Karena Tuhan ingin, kalau dia nggak percaya, biasanya, kenapa kok dia bisa bisu? Daripada dia ngomong, jelekin tentang janji Tuhan, janji Tuhan itu bohong, mana mungkin istri saya, daripada janji Tuhan tidak jadi kenyataan, daripada dia memberitakan kabar yang buruk, lebih baik dia dilakban. Jadi alasan ketiga kenapa mulutnya dilakban Tuhan? Ya supaya dia tidak menyampaikan kabar buruk. At least kalau bisu, dia tidak menyampaikan kabar buruk. Walaupun dia tidak mau menyampaikan kabar yang baik. Makanya saudara, kalau ada saudara yang nggak percaya dengan janji Tuhan, jangan jelek-jelekin pendeta. Jangan jelek-jelekin orang yang bersaksi. Jangan jelek-jelekin temenmu. Jangan jelekin firman Tuhan. Makin jauh hidupmu dari impact yang Tuhan inginkan. Makanya saudara, cara belajarnya, belajar. Nomor satu, kamu harus percaya kepada Tuhan. Oke? Yang kedua, kamu harus mau menjadi pemberita kabar baik. Oke? Yang ketiga, kamu jangan suka jelekin orang. Apalagi jelekin orang yang percaya Tuhan. Jangan. Mulutmu dilakban oleh Tuhan. Bisu itu lakban. Mukanya ada, mulutnya ada, tapi nggak bisa. Kalau saya lebih mudah, dilakban. Supaya saudara ingat, dilakban Tuhan supaya kamu tidak memberitakan kabar buruk atau kabar jelek. Makanya dibikin bisu. Jadi bisu adalah pertolongan Tuhan supaya Zakaria tidak ngomong yang jelek. Sekarang saya lanjutkan kesaksian saya. Waktu saya diberitahu itu, saya down, oke? Tapi saya tidak mau ngomong yang jelek. Tuhan bicara, saya percaya. Yang kedua, saya ngomong. Satu hari, Ibu Flora, saya tidur, lalu Ibu Flora bilang, kan kamu sekarang yang bermasalah. Kan bukan aku yang bermasalah, kata Bu Flora. Sekarang kamu tidur, saya berdoa. Lalu dia tumpang tangan, saudara. Saudara tahu di mana dia tumpang tangan ya? Di tempat persoalan utama itu. Dia tumpang tangan. Dan dia bilang, dalam nama Yesus, roh mandul keluar, roh subur datanglah. Ibu Flora berdoa tiap hari. Saya tiap hari disuruh telentang. Setelah telentang, dia tumpangi tangan. Lalu kemudian saya disuruh ikut berdoa. Ibu Flora jadi pendoa persiapannya. Karena kamu stres, saya yang tidak stres sekarang. Ibu Flora ngangkat tangan dan berdoa. Sudah tahu? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saya masih ingat. Lalu tiba-tiba saya muncul iman saya. Daripada memberitakan kabar buruk, lebih baik mempercayai Tuhan. Lalu saya pergilah ke laboratorium, cek, diam-diam saya cek ke laboratorium. Di Tarumanegara apa di UI ya Bu waktu itu ya? Di Untar kalau nggak salah. Ada laboratorium, lalu saya tanya orang, lalu saya bawa ke Jakarta, lalu saudara tahu diperiksa lagi. Ya caranya sama, dilihat di mikroskop, mudah diperhatikan. Ternyata saudara ketika dicek, ada hasilnya, besoknya saya ambil, ternyata saudara ada 25 juta per mililiter. Dalam hati saya pulang dengan sukacita. Ini kalau jadi manusia semua 25 juta, gimana ngasih makannya ini? Saya cerita Bu Flora dengan semangat. Saudara tahu, saking saya semangatnya, Ibu Flora juga semangat. Lalu saya diajak Bu Flora pergi ke dokter kandungan. Saya pergi ke dokter kandungan dan cerita, "Dok, sudah terjadi mujizat." Apa? Nih dok, kalau kemarin mandul nggak ada, sekarang sudah ada 25 juta. Saudara, dokter yang melihat 25 juta, yang diperlukan untuk hidup satu manusia cukup 1 sperma. Dia bilang gini,
nggak menghibur saya. Malah dia bilang gini, Wiryo, kalau kamu mau cespleng untuk punya anak, itu jumlahnya per mililiter harus 50 juta. Wih, atau 75 juta. Wih, dalam hati saya, 25 juta aja udah. Kalau jadi semua aja susah cari makannya 25 juta manusia. Ini nggak dihibur, bagaimana sih caranya supaya aku dihibur? Makanya saya tidak datang lagi ke dokter itu, saudara. Karena dokter itu tidak beriman. Lalu kemudian saya pulang dengan hati yang sedih sekali. Tapi walaupun saya sedih, saya tetap percaya. Walaupun yang Tuhan katakan, aku bisa membetulkan onderdil. Udah dari 0 jadi 25 juta. Saya bilang sama Ibu Flora. Dokter bilang 75 juta. Sekarang kamu doa, spesifik. Jangan bilang 50 juta, jangan 75. Kenapa, Pak? Bilang aja 175 juta. Kenapa, Pak? Ya kalau ada kurang-kurang dikit doa, ya 100 juta atau 75 juta. Oh gitu, oke. Ibu Flora nurut aja. Saya tahu waktu itu saudara Roma Irama. Kenapa saya minta 175 juta? Karena Roma Irama itu buat lagu pada waktu itu. Lagunya gini. 175 juta penduduk Indonesia. Gitu kan saudara masih ingat tuh ya. Tahun itu tahun berapa ya? 85-an gitu. Roma Irama lagi hot lagu itu. 170 itu. Dan saya tuh berdoa ya nurut-nurut aja ya dia. Tuhan, aku minta supaya sperma suami saya 175 juta. Tapi dalam hati saya, kok jadi semua penduduk Indonesia ini kalau jadi. Saudara, saya tidak lagi datang ke dokter. Saya tidak lagi mau besok ke dokter. Saya menunggu Tuhan. 3 bulan berikutnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan memberikan visi kepada saya. Penglihatan dalam mimpi. Dalam mimpi itu saya lihat Ibu Flora pakai baju ya terusan, rok terusan putih. Lalu kemudian dia lihat perutnya dia buncit. Dia naik tangga di pabrik di mana saya dan Ibu Flora bekerja. Dia sedang naik tangga, saya masih ingat sampai sekarang tangga mana yang dia mau naikin. Waktu dia naik tangga itu di gedung B waktu dia bekerja. Kantor dia di gedung B, saya di gedung A. Saya lihat Bu Flora naik di gedung B dan kemudian ketika naik, wih, istri saya hamil ini pasti. Karena apa? Perutnya buncit. Kalau buncit seperti ini, nggak mungkin dia cacingan. Ini pasti punya anak. Gitu deh saya dalam mimpi ya. Wah, nggak mungkin cacingan. Ini pasti punya anak. Saking saya semangatnya, saya pikir saya udah betul-betul Bu Flora itu hamil. Begitu bangun, ternyata saya mimpi, saudara. Waduh. Oh Tuhan, ternyata mimpi. Belum jadi kenyataan. Tapi saudara tahu gak? Ini caranya saya. Saudara ya, kalau mau saudara tiru supaya nggak bisu, boleh. Walaupun saya agak gelo ya. Aduh, ternyata mimpi. Sekarang saya baru tahu. Mimpi itu adalah perkataan Tuhan, pernyataan Tuhan, step berikutnya. Jadi walaupun belum kenyataan, di alam roh. Ingat ya, di dalam alam roh. Tuhan itu bisa berbicara kepada kita. Lewat apa? Ya lewat mimpi salah satunya. Saking saya percaya. Ibu Flora saya beritahu, kamu pasti hamil. Ibu Flora bilang begini, udahlah jangan menghibur saya, nanti saya keputihan lagi. Gitu saya masih ingat jawabannya. Udahlah, kita udah enak-enak, kan kamu yang salah, kan kamu yang masalah kan di kamu. Gitu. Wah, saya cerita lagi ke Ibu Flora, udah lama yakinlah, kamu pasti hamil. Terus yang kedua, saya datang kepada dokter yang tadi nggak percaya. Saya cerita, dok, saya dapat mimpi dok dari Tuhan. Perhatikan, saya bilang gini, aku lagi lihat istriku tuh buncit dok, tapi buncitnya gede, nggak mungkin cacingan dok, dia pasti hamil. Saudara tahu jawaban dokternya? Wiryo, kamu itu fata morgana. Itu bukan mimpi, itu kamu fata morgana. Kamu memimpi-mimpikan keinginan kamu, maka malam tidur jadi kenyataan, jadi mimpi, ke bawah dalam mimpi. Itu namanya fata morgana. Dokter nggak percaya bahwa itu dari Tuhan, nggak. Dok, tolong ya catat ya tanggal ini ya. Kalau aku tetap percaya dok,
bahwa itu mimpi akan jadi kenyataan. Saudara tahu, dokternya bilang, ya wes, sakarepmu sana. Saya pulang. Nggak dikasih resep, nggak dikasih apa. Kenapa? Ya saya cuma menyaksikan Tuhan aja. Saudara tahu, waktu harinya Ibu Flora menstruasi. Saudara. Waktu Ibu Flora menstruasi, Ibu Flora bilang, tuh kan kamu memberi harapan palsu. Dalam hati saya, wah. Kayaknya nggak pakai melotot kayak gitu. Oh iya nggak melotot, tapi Ibu Flora sempat sedih gitu ya. Wah, kamu sih menghibur-hibur saya gitu, saudara. Aduh, saya bilang Tuhan, tapi aku tetap percaya. Saudara tahu, bulan berikutnya, ini bulan ini saya ngomong, dia masih menstruasi. Bulan berikutnya, Ibu Flora diam-diam saya lupa. Karena apa? Saya nggak berani ngomong lagi kepada dia. Tapi saya perkatakan dalam doa bahwa saya punya anak, Saudara tahu apa yang terjadi? Ibu Flora diam, udah menstruasi. Harusnya 28 enggak, 30 enggak, 36, 37, saya masih ingat. Sampai hari yang ke-47. 47 itu udah hampir siklus lagi yang kedua. Tapi Ibu Flora masih diam. Lalu nggak tahan dia cerita. Pak, aku ini sudah tidak menstruasi 47 hari. 47 minggu. 47 hari. Itu. Lalu kemudian ketika, wah kalau gitu kalau kamu udah 47 hari, gimana kalau kita periksa ke laboratorium? Wah Ibu Flora pergilah, tak ajak. Ketika dites, saya mengangkat tangan, oh Tuhan, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Janji-Mu jadi kenyataan. Yang mandul bisa punya anak. Tuhan. Keluar! Dokternya, selamat Pak. Apa dok? Selamat, kamu punya anak. Wih, saudara itu kayak halilintar saudara. Wah, Ibu Flora senang. Terus kemudian saya senang. Dan itulah anak saya beri nama Eunike Reviana, Revelation and Vision. Saya sambung Reviana. Kenapa? Karena anak ini lahir dari visi dan mimpi yang datang dari Tuhan. Bukan karena kemampuan gitu. Oleh karena itu saudara, jangan sampai hidupmu bisu. Mungkin kalau ada saudara di antaramu yang lagi bisu hidupmu, pekerjaanmu jadi bisu, gak punya impact, keluargamu gak punya impact. Kamu tidak mempercayai janji Tuhan. Bagaimana kalau kita belajar? Bu Flora akan berdoa untuk saudara yang sakit, percayalah dengan janji Tuhan. Mungkin saudara yang mandul, saudara percaya dengan janji Tuhan. Nyanyikan lagu ini ya. Sekalipun kamu ada di titik terendah, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Gumi, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak Menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasamu. Tak terduga, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan Di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya Di segala musim hidupku. Ibu Flora akan berdoa buat saudara. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Malam hari ini kami bawa setiap pokok-pokok doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu Ya Tuhan. Tuhan. Kami percaya Allah kami itu adalah Allah yang membuat jalan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Bagian kami adalah kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan sebab Tuhan menganugerahkan segala sesuatu bagi kami lewat Tuhan Yesus Kristus. Dan anugerah itu bagi setiap kami yang percaya dalam
karya Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kami berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang merindukan ada memiliki keturunan ilahi Tuhan. Kami mau berdoa, kami angkat tangan kami Tuhan. Kora kara 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 kasih kere 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 kere. Kora kara papa para pako kara kara. Aku berdoa kora kara kara. Kora kara, Engkau berkata bahwa kandungan itu adalah suatu upah Tuhan. Aku berdoa kora kara kara. Aku berdoa jamah anak-anakmu. Oh, karena mereka sepakat saat ini untuk minta keturunan kepadamu Tuhan. Sebab daripada mulah benih yang sejati, daripada mulah benih yang terbaik. Kami percaya Engkau memberikan anak-anak kepada kami Tuhan, bukan untuk menjadi beban, tapi mereka adalah sukacita, mereka adalah pengharapan, mereka adalah kekaguman kami Tuhan akan setiap karya-Mu. Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit, yang dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa biarlah oleh bilur-bilur Yesus anak-Mu disembuhkan Tuhan. Kami berdoa baik yang sedang menjalankan terapi kanker Tuhan. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus semua sel kanker hengkang Tuhan. Disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa tidak sisa. Kami berdoa tangan-Mu menguatkan, meneguhkan. Kami percaya Tuhan, sebab tubuh kami adalah rumahnya Tuhan. Tubuh kami adalah rumahnya Tuhan. Kami itu kau berdoa anak-anak-Mu yang paling sakit Tuhan, baik sakit kanker, baik yang harus melakukan operasi angkat tumor Tuhan. Kami berdoa orang-orang yang mengalami gangguan pada paru-paru, yang mengalami gangguan pada jantungnya, yang mengalami gangguan pada peredaran darahnya, juga pada lambungnya Tuhan. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus, setiap anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan. Dan Tuhan berikan kemenangan. Ketika kami disembuhkan, bagian kami adalah kami bersaksi. Kami bersaksi supaya kami tidak menjadi bisu, tapi supaya kerajaan Allah datang di tengah-tengah dunia ini. Malam ini kami juga bawa dalam doa buat anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Kami percaya terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa berikan pekerjaan di tempat di mana mereka bekerja, jadikan terang dan garam. Tuhan, karena dan itu terasa dinyatakan. Tuhan, nyatakan kehadiran-Mu. Kami berdoa, sungguh kami berdoa supaya kami semua terlibat dalam amanat agung. Dan kami berdoa supaya setiap orang akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan dan menerima baptisan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Engkau memberkati umat-Mu Tuhan yang mengikuti mesbah doa malam hari ini. Permuliakanlah nama Tuhan. Dan biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di mesbah doa berikutnya.